kemudian biasa ada khutbah awal, ada khutbah tsani, ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Itu ada kalanya fenomena biasa kita lihat, ada yang berdoa di situ, ada yang diam saja, bahkan ada yang ngantuk-ngantuk saja, ya. Nah, itu kalau memang kita ingin berdoa itu sebetulnya doanya yang dibaca apa itu sih Pak Ustadz, gitu kan? Nah, saat kita memasuki area masjid ketika hendak melaksanakan jamaah sholat Jumat. Etika yang pertama, ketika kita naik ke atau masuk ke wilayah area masjid, dahulukan kaki kanan. Ya, jadi nyopot sandal itu kaki kiri dulu. Nah, nyopot sandal kaki kiri dulu, baru nanti kaki kanan. Tapi melangkahkan kaki memasuki area masjid itu kaki kanan terlebih dahulu. Nah, pada saat memasuki area masjid kita itu disunahkan membaca doa. Doanya itu Allahumma gfir li dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Allahumma gfir li dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu artinya, ya Allah, semoga engkau ampuni dosa-dosaku dan semoga engkau bukakan pintu rahmatmu untukku. Ya Allah, semoga engkau mengampuni dosa-dosaku dan semoga engkau membukakan pintu rahmatmu untukku. Niku maknane Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Baru masuk. Nah, pakai tangan, pakai kaki kanan, sambil berdoa seperti itu. Masuk sudah. Habis itu jangan lupa kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat tatkala kita sudah masuk ke dalam masjid, itu di dalam rangka kita memberi penghormatan. Kepada siapa kita memberi penghormatan? Kepada sahibul masjid. Masjid itu Baitullah. Baitullah itu berarti rumah ibadah yang mempunyai ya Allah. Kita memberi penghormatan kepada Allah karena kita memasuki rumah Allah. Kalau sampean kabeh masuk nang omahe tiyang ya tetep paring penghormatan. Minim kula nuwun. Gak main selonong boe kan ngoten nggih. Nah, ya sing afdal ya assalamu alaikum. Nah, penghormatan yang kita berikan saat kita memasuki rumah Allah adalah dengan cara melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Maka sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan setiap kita memasuki area masjid di dalam rangka memberi penghormatan kepada Allah yang punya rumah itu, ini disebut sholat tahiyatul masjid. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat dalam rangka penghormatan kepada Allah. Ngoten niku carane. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu ketika kita hendak duduk menunggu, sambil menunggu qobliyah Jumat sekaligus khutbah Jumat dan jamaah sholat Jumat, kita disunahkan untuk duduk. Nah, ketika kita duduk, sebaiknya kita niatkan i'tikaf agar duduk kita juga termasuk bernilai ibadah. Nah, penting ini diniati karena duduk yang bernilai ibadah itu menuntut untuk diniyati. La niyate itikaf nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Jadi selesai salam kemudian kita niat ingsun
iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Jangan lupa itu, biar duduknya kita bernilai ibadah gitu ya. Nah, lalu apa-apa saja yang layak dibaca saat kita iktikaf ini Pak Ustadz? Nah, ini tidak ada aurat atau zikir yang khusus. Semua terpulang kepada kemampuan dan kemauan, juga selera kita mau baca zikir yang mana terserah. Tidak diharuskan zikirnya ini dan itu, tidak ada ya. Yang ada diserahkan kepada selera kita, kemampuan kita, dan seterusnya tadi. Nah, kalau kita ingat bahwa hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, mungkin sholawat ini menjadi pilihan ideal ya. Bagaimana cara membaca sholawatnya? Kan sholawat banyak Pak Ustadz. Nah, itu kembali lagi kepada selera juga. Kalau kita kemampuannya alah yang penting sholawatan, kita kepengen yang enak, yang ringan sesuai kemampuan kita, orang ampa saja sudah tidak apa-apa, membaca sholawat terpendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sampai nanti dikumandangkan azan pertama. Kalau azan sudah dimulai ya kita berhenti membaca sholawat untuk mendengarkan azan dari muadzin. Setelah azan biasa kita ngikuti kegiatan sunnah qobliyah. Nah, kan begitu ya. Nah, setelah itu dengan seksama kita harus mendengarkan khotbahnya sang khotib, agar rukun-rukun khotbah, baik rukun khotbah yang pertama yang dibacakan oleh khotib maupun rukun khotbah yang kedua yang juga dibacakan oleh khotib, itu kita bisa mendengarkan dengan baik. Nah, kemudian biasa ada khotbah awal, ada khotbah tsani, ada khotbah pertama, ada khotbah kedua. Itu ada kalanya fenomena biasa kita lihat, ada yang berdoa di situ, ada yang diam saja, bahkan ada yang ngantuk-ngantuk saja ya. Nah, itu kalau memang kita ingin berdoa itu sebetulnya doanya yang dibaca apa itu sih Pak Ustadz, gitu kan? Nah, itu doanya sebetulnya ya doa-doa yang biasa habis sholat kita baca sebetulnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, 3 kali. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu doanya. Artinya, ya Allah tunjuki kepada kami sesuatu yang hak dan anugerahkan kepada kami untuk mengikuti sesuatu yang hak itu, dan tunjuki pula kepada kami sesuatu yang batal, kemudian karuniakan kepada kami untuk bisa menjauhi sesuatu yang batal itu. Nah, itu artinya itu. Jadi doanya itu apa lagi? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saya bisa mulai mana Pak? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Diwas ping telu orang ngantuk ya mbok wong ngantuk li ora mireng ya. Orang ngantuk gitu ngene ngoten niku. Donga di antara 2 khutbah niku ngoten niku. Terlanjutkan mendengar khutbahnya sang khatib sampai selesai, lalu mengikuti kegiatan jamaah salat. Saya kira ini dulu Kang.